Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Amamatul Mufidah, NIM E2019-2051, Prodi Ekonomi Syariah 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Di sini saya akan mereview materi dari Bapak Abdul Wadud Nafis LCMEI yang berjudul Pengangguran dalam Perspektif Islam. Yang pertama, pengertian pengangguran. Yang pertama adalah pengertian pengangguran. Pengertian pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja, yaitu antara umur 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Jadi di sini adalah pengangguran itu orang yang masuk kisaran umur antara 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan. Nah, misal seperti kita mahasiswa atau anak-anak sekolah tingkat SMA itu sudah memasuki kisaran umur angkatan kerja, namun mereka tidak bisa dikatakan pengangguran. Kenapa? Karena mereka itu masih sekolah dan masih kuliah, jadi mereka tidak harus mencari pekerjaan dan belum membutuhkannya begitu. Jadi mahasiswa dan anak sekolah itu tidak dikatakan pengangguran karena mereka masih sekolah. Yang kedua, macam-macam pengangguran. Yang kedua adalah macam-macam pengangguran. Macam-macam pengangguran itu ada yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka itu adalah orang yang sedang tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan baik sebagai karyawan ataupun pengusaha. Jadi orang ini pengangguran terbuka ini bisa terjadi karena faktor mereka malas mencari pekerjaan atau mereka sudah mencari pekerjaan dan sudah berusaha secara maksimal namun mereka belum mendapatkannya. Contohnya itu seperti seseorang yang baru saja lulus dari perguruan tinggi atau sekolah SMA dan mereka ingin mencari pekerjaan dan sudah berusaha semaksimal mungkin namun mereka belum mendapatkannya. Yang kedua adalah pengangguran tersembunyi. Pengangguran tersembunyi ini adalah mereka bekerja tetapi mereka bekerja tidak sesuai standar. Misalnya mereka seharusnya bekerja itu 10 jam namun mereka hanya bekerja selama 5 jam atau 7 jam atau bahkan 6 jam. Jadi sisanya tersebut mereka adalah sebagai pengangguran. Nah, itu adalah yang disebut sebagai pengangguran tersembunyi. Contohnya itu seperti di sebuah kafe atau restoran, mereka memiliki kapasitas pekerja 50 orang, namun mereka bisa merekrut 55 orang. Nah, jadi mereka kelebihan kapasitas pekerja. Nah, untuk memaksimalkan semua pekerja, mereka membagi antara shift dan shift. Jadinya satu karyawan itu tidak bekerja sesuai jam standar. Jadi mereka dikurangi jam standarnya karena ada kelebihan karyawan seperti itu. Selanjutnya adalah pengangguran musiman. Pengangguran musiman itu adalah orang yang bekerja hanya di beberapa bulan saja atau di bulan-bulan tertentu saja. Misalnya itu seperti petani. Mereka bekerja hanya pada saat memanen dan menanam. Misalnya pada saat musim menanam, mereka harus memupuk, merawat, menyiangi dan lain sebagainya. Dan jika sudah selesai, mereka bisa disebut sebagai pengangguran karena mereka sudah tidak bekerja. Namun pada saat panen mereka bekerja lagi untuk memanen tanamannya tersebut. Nah, itu bisa disebut sebagai pengangguran musiman karena mereka hanya bekerja pada bulan-bulan tertentu dan saat-saat tertentu. Selanjutnya adalah pengangguran setengah menganggur. Pengangguran setengah menganggur ini dia sebenarnya bekerja namun tidak pada standar jam kerjanya. Hampir sama seperti pengangguran tersembunyi. Namun bedanya pengangguran setengah menganggur ini bisa melebihi dari setengah jam kerjanya ya. Misalnya mereka harusnya bekerja selama 5 hari atau 4 hari, namun mereka hanya bekerja selama 2 hari, 3 hari seperti itu. Atau juga misalnya mereka harusnya bekerja selama 10 jam, namun mereka hanya bekerja selama 4 jam. Jadi setengah harinya atau setengah jam standarnya itu yang mereka tidak bekerja itu mereka bisa disebut sebagai pengangguran. Yang ketiga, jenis-jenis pengangguran. Yang ketiga adalah jenis-jenis pengangguran. Jenis pengangguran itu yang pertama ada pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah pekerja yang sudah bekerja namun mereka masih mencari pekerjaan di suatu tempat yang lain. Misalnya seperti ini.
orang yang sudah bekerja di suatu kantor atau suatu perusahaan, mereka mengundurkan diri karena tidak cocok dengan gaji atau situasinya di kantor kurang mengenakan atau bahkan tidak sesuai dengan bidang yang diminatinya. Jadi mereka tidak merasa nyaman berada di situ sehingga mereka memilih untuk mengundurkan diri atau resign, dan mereka mencari pekerjaan di perusahaan, kantor atau toko yang lain. Nah, selama mereka menganggur dan selama mereka mencari pekerjaan ini, itulah yang disebut sebagai pengangguran friksional. Yang kedua adalah pengangguran siklikal. Pengangguran siklikal ini adalah pengangguran yang terpaksa menganggur, pekerja yang terpaksa menganggur, atau yang biasa disebut dengan pekerja yang terkena PHK. Biasanya ini terjadi karena perusahaan terpaksa mengurangi jumlah karyawan karena turunnya jumlah permintaan atau turunnya jumlah barang yang harus diproduksi. Semisal pada suatu konveksi jeans, mereka biasanya mendapat pesanan 10.000 jeans per hari. Nah, namun karena pesanan mereka turun, permintaan mereka turun, dan masukan pun rendah, mereka harus mengurangi karyawan mereka. Dari yang semulanya membutuhkan 300-400 orang pekerja atau karyawan, mereka harus mengurangi sebanyak 50 atau sampai 100 orang. Nah, jadi 100 orang tersebut harus di PHK dan harus terpaksa menganggur. Nah, itu yang disebut sebagai pengangguran siklikal. Selanjutnya adalah pengangguran struktural. Pengangguran struktural itu bisa terjadi karena situasi ekonomi seperti yang terjadi saat ini, baik secara nasional ataupun internasional. Yang terkena wabah COVID-19, pasti situasi ekonomi di suatu negara tersebut akan menurun. Jadi karena perekonomian menurun, mungkin suatu perusahaan atau suatu pabrik menghentikan produksinya sehingga pekerjanya atau karyawannya itu harus berhenti karena perusahaan tersebut sudah tidak mampu menggaji karyawannya lagi karena sudah tidak berproduksi atau beroperasi. Selanjutnya adalah pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi ini terjadi karena perkembangan zaman. Jadi misalnya contohnya itu ada pada zaman dahulu, jika kita mau memisahkan beras dengan kulit padi itu harus ditumbuk. Namun sekarang sudah ada mesin selap sendiri. Terus contoh yang lain lagi, dulu ketika kita panen padi, ingin memisahkan padinya dengan batangnya itu harus menggunakan tenaga manusia, namun sekarang sudah bisa menggunakan tenaga mesin. Jadi orang tersebut menganggur itu karena sudah ada teknologi yang menggantikannya, yaitu disebut sebagai pengangguran teknologi. Yang keempat, dampak pengangguran. Selanjutnya adalah dampak pengangguran. Apa sih dampak pengangguran itu? Dampak pengangguran itu di sini terdapat 11, yaitu yang pertama adalah menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan biaya sosial. Yang ketiga, menurunkan aktivitas perekonomian. Yang keempat, menurunkan penerimaan negara. Yang kelima, menurunkan tingkat pertumbuhan dan keterampilan. Yang keenam, kegiatan distribusi kurang lancar. Yang ketujuh, terjadinya kemiskinan. Yang kedelapan, kurang gizi. Yang kesembilan, tindak kriminal meningkat. Yang ke-10, produktivitas tenaga kerja rendah. Yang ke-11 adalah upah tenaga kerja yang rendah. Yang kelima, penyebab pengangguran. Selanjutnya adalah penyebab pengangguran. Yang pertama adalah tidak sebandingnya penawaran dan permintaan kerja. Contoh pada tahun 2019. Pada tahun 2019 di Indonesia permintaan pekerja itu sebanyak 3 juta orang. Nah, namun penawaran pekerjaan itu di Indonesia hanya tersedia 1.500.000 kuota atau bahkan hanya 1 juta kuota. Jadi 1.500.000 atau bahkan sampai 2 juta orang tersebut harus menganggur karena mereka tidak bisa menempati kuota yang hanya terbatas tersebut. Itulah yang disebut tidak sebanding penawaran dengan permintaan kerja. Yang kedua adalah turunnya pengeluaran total dan output. Jadi karena perekonomian menurun sehingga permintaan di luar pun juga
sedikit dan penjualan pun juga sedikit, sehingga output yang mereka produksi pun juga sedikit, sehingga mereka tidak memerlukan banyak karyawan, karena jika terlalu banyak karyawan juga mereka nanti takut tidak bisa menggaji dan tidak bisa memberi pesangon, sehingga mungkin mereka mengurangi atau mem-PHK para karyawan mereka yang sekiranya berlebih. Jadi terjadilah pengangguran. Yang ketiga, perubahan teknologi, yaitu ketika yang dulunya membutuhkan tenaga manusia sekarang diubah menjadi teknologi karena perkembangan zaman. Jadi tenaga manusia sudah tidak dibutuhkan terlalu banyak, namun sudah menggunakan mesin-mesin dan teknologi-teknologi yang canggih lainnya. Yang keempat adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Yang keenam, cara mengatasi pengangguran. Selanjutnya adalah cara mengatasi pengangguran. Cara mengatasi pengangguran yang pertama itu bisa dengan menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Jadi seperti kita mengadakan expo atau pameran-pameran tentang perusahaan yang sedang kita kelola, dan di sana mereka menawarkan pekerjaan. Nanti para pencari kerja itu bisa datang ke sana untuk mendaftarkan diri. Dan yang selanjutnya itu informasi lowongan kerja. Yang ketiga, memberikan pelatihan kerja. Selanjutnya adalah pengangguran dalam ekonomi Islam. Yang pertama itu ada pengangguran jabariyah atau pengangguran terpaksa. Pengangguran ini adalah orang yang sudah masuk dalam angkatan kerja dalam usia 15-64 tahun. Mereka sudah berusaha untuk mencari kerja namun mereka tidak mendapatkannya. Atau bisa juga mereka terpaksa menjadi pengangguran karena di PHK, karena diberhentikan. Atau bisa juga karena pengangguran teknologi yang seperti saya jelaskan tadi, yaitu karena mereka tidak bisa mengoperasikan teknologi yang bisa menggantikan tenaga mereka. Selanjutnya adalah pengangguran khiyariyah atau pengangguran pilihan. Jadi sebenarnya seseorang tersebut memiliki peluang kerja namun mereka malas untuk mencari, atau karena mereka memang tidak mempunyai semangat untuk bekerja, atau juga mungkin memang karena mereka sudah berpikir sudah memiliki warisan dari orang tuanya sehingga mereka berpikir tidak perlu bekerja untuk menambah penghasilan mereka. Yang satunya lagi bisa juga karena mereka malas untuk mencari pekerjaan dan tidak mempunyai tekad untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya adalah solusi pengangguran perspektif ekonomi Islam. Yang pertama adalah mekanisme individu. Jadi mekanisme individu ini kita harus memotivasi diri kita sendiri untuk bisa menciptakan lapangan kerja, atau juga kita bisa mempunyai usaha sendiri seperti menjadi entrepreneur muda. Jadi kita tidak harus mencari pekerjaan kepada orang lain, mungkin kita bisa menciptakan pekerjaan sendiri dan atau bahkan menciptakan lapangan kerja bagi orang-orang yang sedang mencari pekerjaan. Selanjutnya adalah mekanisme sosial ekonomi. Contohnya itu seperti ketika badan-badan lapangan kerja itu mengadakan pelatihan pekerjaan di suatu daerah misalnya untuk mengurangi pengangguran di sana. Jadi para peminat pekerjaan yang membutuhkan pekerjaan mereka bisa datang ke pelatihan tersebut. Mungkin mereka bisa memiliki ide selain mencari pekerjaan kepada orang, mungkin mereka bisa menciptakan usahanya sendiri. Mungkin cukup sekian review dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.